Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Santoso, NIM 183250514 dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Di sini saya membuat video berdasarkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dari Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM, mata kuliah Manajemen Strategi Kelompok DB. Di sini saya akan menyampaikan dua materi, yaitu tentang bab 9 dan bab 11. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu tentang strategi korporat. Tujuannya ada 6, yaitu mendefinisikan strategi korporat. Yang kedua, menjelaskan organisasi bisnis tunggal dan organisasi multibisnis. Yang ketiga, memilih berbagai alternatif strategi pertumbuhan. Yang keempat, memilih berbagai alternatif strategi stabilitas. Yang kelima, memilih berbagai alternatif strategi pembaruan. Dan yang keenam, mendiskusikan strategi korporat untuk kasus BUMN di Indonesia. Strategi korporat. Definisi. Strategi yang menitik beratkan pada pernyataan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut menurut Coulter. Yang kedua, satu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multipasarnya menurut Collis. Strategi korporat ada dua: organisasi bisnis tunggal, beroperasi pada bisnis satu industri, contohnya itu Coca-Cola. Dan yang kedua, organisasi multibisnis, beroperasi pada lebih dari satu industri, contohnya PepsiCo. Strategi korporat tentang arah strategi. Strategi pertumbuhan atau disebut growth strategi. Bagaimana menggerakkan organisasi ke depan. Yang kedua, strategi stabilitas atau stability strategi. Bagaimana menjaga organisasi agar stabil. Yang ketiga, strategi pembaruan atau renewal strategi. Bagaimana membalik kinerja organisasi yang cenderung menurun. Strategi pertumbuhan atau sasaran pertumbuhan. Bagi perusahaan itu ada manfaatnya, yaitu peningkatan omset, laba, atau kinerja yang lain. Bagi organisasi nirlaba, peningkatan jumlah klien atau masyarakat yang dilayani, perluasan cakupan geografis, atau peningkatan program yang ditawarkan. Strategi pertumbuhan atau alternatif strategi. Yang pertama itu ada strategi konsentrasi. Yang kedua, strategi integrasi vertikal. Yang ketiga, strategi integrasi horizontal. Yang keempat, strategi diversifikasi. Yang kelima, strategi internasional. Strategi pertumbuhan atau strategi konsentrasi. Strategi pertumbuhan di mana perusahaan memusatkan lini bisnis utamanya dan mencari cara untuk mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasi dalam bisnis utamanya. Kelebihannya, perusahaan menjadi sangat tahu dan menguasai apa yang dilakukannya. Kekurangannya, perusahaan menjadi mudah diserang oleh industri lain dan oleh perubahan lingkungan eksternalnya juga. Strategi pertumbuhan atau integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap inputnya atau backward, terhadap outputnya atau forward, atau keduanya. Kelebihannya yaitu mengurangi biaya penjualan dan pembelian, memperbaiki koordinasi antar fungsi dan kapabilitas, melindungi
hak kepemilikan terhadap teknologi. Kekurangannya mengurangi fleksibilitas, kesulitan dalam mengintegrasikan bermacam operasi, beban finansial ketika memulai usaha atau akuisisi. Strategi pertumbuhan integrasi horizontal. Strategi integrasi horizontal memperluas operasi perusahaan dengan mengombinasikan perusahaannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan melakukan hal yang sama dengannya, mempertahankan supplier dan distribusi. Dilakukan melalui merger atau perusahaan dalam industri yang sama. Strategi pertumbuhan atau strategi diversifikasi. Strategi pertumbuhan sebuah korporasi di mana perusahaan memperluas operasionalnya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Dua tipe diversifikasi. Diversifikasi terkait contohnya itu hotel, travel bureau. Tujuan dari strategi ini bentuknya sinergi. Diversifikasi tak terkait, tujuannya untuk menyebar resiko. Jika pokok terancam, maka akan ditopang oleh cabangnya. Strategi pertumbuhan alasan diversifikasi. Faktor pendorong eksternal, adanya dorongan kesempatan yang lebih menjauh ke dalam dari luar perusahaan yang membawanya melakukan diversifikasi masuk ke bisnis baru. Faktor pendorong internal, kondisi-kondisi di dalam perusahaan itu sendiri yang mendesaknya untuk melakukan diversifikasi. Strategi pertumbuhan implementasi. Merger, transaksi yang sah di mana dua atau lebih perusahaan menggabungkan operasionalnya melalui bursa saham, namun hanya tinggal satu entitas perusahaan yang masih ada. Akuisisi, pembelian secara sekaligus suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Strategi stabilitas dapat diterapkan dalam situasi yang pertama, industri berada pada fase pergolakan dengan beberapa industri kunci dan tekanan dari luar yang secara drastis berubah menyebabkan situasi masa depan sangat menjadi tidak dapat diprediksi. Yang kedua, ketika tidak adanya peluang pada industri atau hanya terdapat sedikit peluang pertumbuhan pada industri. Yang ketiga, ketika organisasi berada dalam tahap awal pertumbuhan. Yang keempat, digunakan oleh organisasi besar pada tahap maturity dalam industri life cycle. Yang kelima, strategi stabilitas merupakan strategi jangka pendek. Karena itu sebaiknya strategi ini tidak digunakan organisasi dalam jangka waktu yang lama. Yang terakhir, strategi stabilitas memberikan organisasi waktu istirahat dan mempersiapkan diri kembali untuk menghadapi persaingan ke depan. Strategi pembaruan atau implementasi. Ada pemotongan biaya, restrukturisasi dengan jalan menjual beberapa bisnisnya, spin-off, likuidasi, rekayasa ulang, atau penurunan skala usaha. Strategi korporat BUMN, privatisasi BUMN. Yang kedua, reformasi BUMN seharusnya mencakup dimensi. Yang pertama, internal korporat BUMN. Yang kedua, positioning BUMN dalam konfigurasi sistem ekonomi nasional. Strategi korporat BUMN yaitu ada 3. Yang pertama, privatisasi segera. Yang kedua, restrukturisasi sebelum privatisasi. Yang ketiga, restrukturisasi dan privatisasi secara paralel. Strategi aliansi strategik ini adalah bab materi yang ke-13. Tujuannya mengupas faktor pendorong aliansi. Yang kedua, mendiskusikan kelebihan dan kelemahan strategi aliansi. Yang ketiga, menjabarkan peta aliansi strategik dalam skala global. Yang keempat, membahas bagaimana aliansi strategi dipraktikkan dalam skala global dan nasional. Yang kelima, membahas aliansi strategik yang diterapkan pada KLM dan Northwest.
Yang keenam, menelusuri strategi aliansi yang diterapkan oleh Grup Salim. Aliansi strategik. Globalisasi ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antar pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Yang kedua, aliansi bergesernya fokus perhatian dari ROI atau Return on Investment menjadi ROS. Biasa disebut juga Return on Sale. Yang ketiga, tujuan aliansi strategik adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Aliansi strategik, faktor pendorong eksternal. Yang pertama, meningkatnya internasional dan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. Yang kedua, munculnya banyaknya pesaing baru dalam bisnis tradisional memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Yang ketiga, pergeseran dari produk menuju kompetisi memaksa perusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetisi yang baru. Aliansi strategik. Faktor pendorong internal. Yang pertama, adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas, kompetisi inti, dan intensif yang berasal dari otonomi. Pada waktu yang sama, memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Yang kedua, motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategik meliputi teknologi, aset finansial, persaingan, akses pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen, sumber daya, dan kapabilitas yang saling melengkapi. Kelebihan dan kelemahan aliansi. Kelebihannya itu akses terhadap aset pelengkap dan kecepatan. Kekurangannya kurangnya kontrol, membantu pesaing potensial, kelangsungan jangka panjang dipertanyakan, dan yang terakhir, sukar untuk mengintegrasikan pembelajaran. Peta global aliansi strategik. Aliansi strategik dalam skala global dikategorikan menjadi aliansi patungan atau alliance joint venture dengan ciri mitra kerja atau partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Yang kedua, aliansi khusus fungsional dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada satu atau beberapa fungsi khusus tertentu. Aliansi strategik KLM Northwest. Pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, fase formasi. Kedua perusahaan penerbangan mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluasan jaringan di seluruh dunia, perbaikan dalam pendapatan bisnis, dan mencapai suatu tingkat biaya kompetitif. Yang kedua, fase operasi. Variabel yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kontribusi mitra bisnis. Yang kedua, pengendalian. Yang ketiga, wilayah yang rawan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja dan pengendalian. Yang keempat, peranan komunikasi dalam aliansi. Yang ketiga, fase evaluasi. Kedua perusahaan sangat optimis dan memandang positif aliansi ini. Kedua perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen jangka panjang. Peta aliansi strategik Grup Salim. Praktik aliansi bisnis di Asia Tenggara dan Asia Timur tidak sekedar didorong oleh motif ekonomi, namun banyak diwarnai motif membina hubungan khusus dengan pihak penguasa politik. Yang kedua, development state. Berjalannya mekanisme pasar, tetapi negara atau pemerintah pada saat yang sama melakukan campur tangan yang aktif dalam perekonomian. Peta aliansi strategi Grup Salim. Grup Salim melakukan diversifikasi. Contohnya itu bisnis bank, semen, industri baja, otomotif, kimia, kayu, estate real, makanan, dan agrobisnis. Strategi aliansi Grup Salim. Strategi aliansi dikombinasikan dengan strategi rekomendasi pasar, baik dengan strategi integrasi horizontal maupun integrasi vertikal. Sekian dari video saya.
Saya meminta maaf atas kekurangan dari video saya karena di dalam video saya memiliki banyak kekurangan dan kata-kata yang salah. Semoga video ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.